Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa awliyaika wa lamaka arhamar rahimin. Allahumma sallim alsinatana an sanqil kalami wa an khatil fatawa. Allahumma aftah alaina futuhan arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhas sadat wa sadatil al-a'izai wal fudala, yang kami muliakan segenap para muallim wal muallimah, para guru rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, DKM Masjid Jami Baitus Salamah, juga sahabat-sahabat Muharrik NU, Muslimat NU, GP Ansor, Banser, Fatayat, IPPNU, Ibnu Pergunung, Pagar Nusa, Les Bumi, JRA, dan segenap non NU yang hadir, juga ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik semua. Tidak ada yang ganteng lah ibu-ibu ya. Masa ibu-ibu ganteng? Ada nggak ibu-ibu yang ganteng? Wis sing ganteng nyong bae dewekan. Anak-anakku tim hadrah, jangan pergi, udah diam, nanti siap-siap kita kolaborasi. Siap? Nanti kita sambil sholawatan tetap, karena ini momennya adalah tasyakkur bi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulid apa maulud? Yang maulid cung, yang maulud cung, yang bingung acung. Sing paling akeh sing bingung. Sing bener maulid apa maulud? Lah maulid apa ya artine? Mo li ngerti maulid apa artine? Kelahiran, hari kelahiran. Maulid artinya hari kelahiran, betul. Jadi kalau maulid itu bisa isim makan, bisa isim zaman, artinya tempat kelahiran. Nah kalau tempat kelahiran kan Kanjeng Rasul dudu wong Brebes nggih. Lah iki Brebes apa masih Cirebon nggih? Brebes. Brebes itu yang khas di Brebes apa yang khasnya Brebes? Telur asin karo bawang. Lah dudu iwak ta. Lah kan biasa sih Brebes kan iwak, Brebes kan iwak. Lah kepriwe iki? Nah, jadi kalau maulid dinisbahkan tentang isim makan atau tempat kelahiran Nabi, itu bukan di Brebes, tapi di Makkah. Ada sebuah bangunan yang sekarang masih dipertahankan, yang itu dulu adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dekat Masjidil Haram ya. Ada maulid, tapi kita sekarang susah untuk bisa masuk ke dalamnya. Hanya tamu-tamu pemerintahan, karena diklaim oleh orang-orang Arab, terlebih yang Wahabi, akan menjadi tempat yang nanti menimbulkan kesyirikan menurut mereka.
Kata mereka kalau kita nih kalau umroh atau haji berangkat kemudian mendekat ke maulid Nabi, tempat lahir Nabi, itu langsung diusir. Bahkan di kamuflase di bagian sampingnya itu dibuat maktabah, dibuat perpustakaan. Seolah-olah ini bukan tempat yang mulia, tidak ada keunggulan di tempat itu katanya. Masa tempat lahir Nabi tidak ada keunggulan? Sedangkan Sayyidina Qasim bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, beliau seringkali pergi ke suatu tempat, kadang itu bukan masjid, bukan musola, tapi pinggiran jalan atau tegalan saja biasa. Lalu turun dari untanya terus sholat, nanti naik lagi, lalu beliau kendarai untanya ke suatu tempat, lalu dia memutarkan untanya 2 kali di lokasi tersebut. Akhirnya orang-orang bertanya, wahai Qasim, kenapa kau lakukan itu? Maka jawaban beliau, karena aku melihat ayahku melakukan hal yang serupa, karena ayahku pernah melihat Rasulullah SAW sholat di tempat ini dan melakukan hal tersebut. Jadi kalau bukan karena tempat itu punya keunggulan, ada fadilah, karena pernah ditempati oleh Rasulullah, kenapa kok para tabi'in mereka melakukan hal itu? Sahabat Rasul, sahabat Abdullah bin Abbas juga melakukan hal itu, sahabat Abdullah bin Umar juga melakukan hal itu, karena mereka tahu tempat itu tempat yang pernah disinggahi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wong Jawa biasane lok nekani petilasane para wali. Nggih napa nggih? Kita nih wong Jawa biasa, karena wong Jawa akehe wong ahlus sunnah wal jamaah, ngerti bab tabarruk ngalap berkah dari petilasan orang-orang soleh. Tapi orang yang mengatakan syirik, perbuatan tersebut yang anggap kafir, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi itu ahlul fitnah wal bid'ah wal gagabah. Jadi wong Sundane gagabah. Gagabah itu gegabah, ya, serampangan, padu nyocot bae lah, ya, padu apa bu? Padu nyocot bae. Seperti halnya ketika kita melakukan ihtifal bi maulidin Nabi, berkumpul merayakan kegembiraan kita, menunjukkan rasa gembira sebagai bentuk syukur atas kelahiran sang Nabi. Meskipun kita tidak berada di Makkah, tidak berada di lokasi lahirnya Nabi, tapi setidaknya maulid bermakna isim zaman, artinya waktu kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski kita tidak di Makkah, kita anak ning Cirebon, anak ning Brebes, maka tetap kita bisa melaksanakan tasyakkur bi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sedaya niki cinta napa boten? Kalian siapa? Lah bokatan ning enyong. Oh, cinta ning enyong nanti tak disambit ya karo bojone isun. Nah, kalau memang cinta kepada baginda Nabi, kenapa saat disebutkan namanya lawang menang baik? Ketika di zaman baginda Nabi, dulu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pernah menjahit di waktu malam. Ceritanya beliau menjahit nih pakai jarum kaput, lalu jarumnya itu rigel, tiba, jatuh. Makanya tiba-tiba itu artinya jatuh. Tiba-tiba datang, jatuh datang. Kan orang Jawa nyebut jatuh itu tiba. Berarti kalau tiba-tiba berarti artinya jatuh. Wis, ya belajar pekok karo nyong. Ya, ngerti pekok apa orang? Ini bahasa Malang pekok nih. Semarang bisa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjahit, ternyata jatuh.
Pada saat jatuh dicari pakai lampu, nggak ketemu jarumnya. Lantainya tanah, bukan seperti kita lantainya granit, pakai keramik, pakai marmer. Enggak, rumah Rasul lantainya tanah. Masjidnya pun Masjid Nabawi itu lantainya tanah. Masjidil Haram juga lantai ya tanah. Jadi kalau ada orang nggak mau pakai bid'ah, masjidnya harusnya lantainya tanah, jangan pakai granit. Ya, wayahe udan, becek, ya wis cemong wajahnya. Itu pernah di dalam Sahih Muslim ada diriwayatkan Rasul pernah bangkit dari sujud dalam keadaan cemong. Ada lumpur di wajahnya. Karena saat itu musim rendeng, musim hujan, dan tidak pakai lantai granit. Jadi masjid Nabi saat itu masih tanah lantainya. Pada saat sujud, bangkit dari sujud dalam Sahih Muslim diceritakan wajahnya itu menempel lumpur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidah Fatimah mencari dengan lampu. Ternyata nggak ketemu. Lalu dibukalah pintu karena saat itu bertepatan dengan malam bulan purnama. Seperti lagu. Kan ada lagunya, malam bulan purnama bermandikan cahaya, begitu. Tapi suara saya mah nggak bagus kayak munsyid tadi, karena ini tadi bagus tim hadroh. Nanti mau saya endorse, mau saya ajak nanti kolaborasi ya, nanti saya bawa ke Amerika, biar dijadikan sasaran tembak. Iya, tenang, kalau mau ikut sama saya itu ke Amerika ataupun ke Eropa nanti gampang. Tinggal masuk koper saya. Atau ke Rusia ya. Ke Rusia nanti dijadikan tentara bayaran oleh Rusia melawan pasukan Ukraina. Dibukalah pintu rumah oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu sorot cahaya rembulan purnama masuk ke dalam rumah, tapi tetap tidak terlihat, tidak ketemu jarum yang jatuh tadi. Pada saat mencari dengan lampu ditambah juga dengan bantuan sinar rembulan, tetap gak ketemu. Tiba-tiba ada secercah cahaya yang begitu indah sampai terlihat kilauan dari jarum tersebut. Akhirnya berkilau jarum itu, ketemu. Pada saat mengangkat wajahnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat bahwa cahaya itu muncul dari tubuh sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, begitu indah cahaya engkau." Lalu Rasul berkata begini, "Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah." Semoga neraka wail Allah siapkan bagi orang yang tidak mampu melihatku pada hari kiamat. Sayyidah Aisyah mendengar begitu bergetar. "Ya Rasulullah, apakah aku yang tidak akan pernah mampu melihatmu pada hari kiamat?" Bergetar Sayyidah Aisyah. "Bukan engkau wahai istriku, tapi alladzina idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Adalah orang yang ketika disebutkan namaku di dekatnya dia tidak mau bersolawat kepadaku, maka mereka kelak akan disediakan neraka wail. Mereka tidak akan mampu melihatku pada hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo gaskeun. Harus siap nih, posisinya harus siap main ya. Posisinya harus siap main gitu loh, profesional lah. Profesional. Cek. Jangan kalah sama setan gepeng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siap salawatan semua ya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jangan malas bersolawat. Nah coba saya tanya, apakah ini semuanya tidak punya utang apa? Apa semuanya nggak punya masalah ini dalam hidupnya? Lah kok pada malas solawatan? Tapi bakal ngomongi bature, ya cerita tentang keburukan temannya, wah itu sampai sampai gitu-gitu tuh kalau ngomong, ya. Siapa kiai? Siapa? Wong endi anak beli. Bakal ngomongi bature kang. Wih, masya Allah, cungure. Masya Allah, Gusti nu Agung. Yakin ini semua nggak punya masalah dalam hidup, santai aja apa gimana nih? Atau punya masalah? Nah, masalah tuh banyak, betul tidak? Namanya juga orang hidup. Orang hidup tuh pasti banyak masalah, karena kalau banyak cucian namanya laundry. Mau nggak keluar dari masalahnya? Nih, di dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat, jadi saya bicara dengan fakta, ada keterangannya. Di dalam kitab ini ada keterangan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man asrat alaihi hajatun, siapa yang banyak kebutuhannya, siapa orang yang punya banyak masalah, banyak kebutuhannya, apapun itu, termasuk nyawuri utang, bayar cicilan motor, apa maning, sing jomblo, ora laku-laku, ora payu-payu, ndi wong endi ngacung akeh temenan. Ya Allah, ya usaha sih usaha, tapi meski usaha sudah dilakukan ternyata masih tetap saja nggak laku-laku. Mau solusinya? Mau? Ada yang belum lunas itu motor banyak, mobil apa maning? Omah ana sing omah durung lunas. Ndi wonge? Teka wenge. Astagfirullah. Tapi baguslah, alhamdulillah saiki teka. Nah, nyong saiki arep maringi solusi. Nah, tapi bukan solusi seperti pinjaman bank emok, bukan, ya. Solusinya bukan justru malah nambah masalah. Ini solusi yang langsung diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man asurat alaihi hajatuh, siapa orang yang punya banyak kebutuhan, falyukthir minas salati alayya, maka perbanyaklah solawat kepadaku. Fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal kuruba, karena dengan memperbanyak solawat kepadaku mampu menyingkap segala macam permasalahan, menghilangkan kesulitan, kesedihan, mampu mengurai ikatan-ikatan seperti benang yang kusut, akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak solawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Panjenengan kepengen duwe duit akeh, kepengen apa ora? Endi sing kepengen? Aku yo kepengen, berarti sing ora ngacung berarti ora kepengen. Ya Allah sing ngacung baik, sing diparingi. Siapa yang ingin punya uang banyak, yang ingin hartanya berkembang barokah? Saya mau. Panjenengan mau apa tidak? Yang mau tengadahkan tangannya. Ya Allah nyuwun duit sing akeh ya Allah. Apa cukup begitu? Nah, kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Usaha itu ada dua macam, ada ikhtiar kasbi, ada ikhtiar tajrid. Ikhtiar kasbi upaya yang maksimal dilakukan oleh fisik kita, bekerja, ya, bertani, berdagang, usaha, kerja ning pabrik apa baiklah. Usaha. Ada juga ikhtiar tajrid dengan puasa, dengan sedekah, dan dengan sholawat kepada baginda Nabi. Karena kata Nabi, di antara fadilah memperbanyak sholawat kepadaku, di sini disebutkan waktu firul arzaqo. Waktu firul arzaqo artinya dan mampu memperbanyak rizki yang akan datang kepadanya selama umat Rasulullah itu mau memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun? Ngemis, jadikan usaha ngemis. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajul, tidaklah seseorang yang tak henti-hentinya terus menerus yas'alun nasa, yang meminta-minta kepada manusia, maka nanti lam yakun fi wajhi zahfun minal lahmi yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia tidak akan memiliki sekerat daging pun pada hari kiamat. Jangan sampai seperti itu. Apapun yang kita mampu untuk kita lakukan, bekerja, mau jadi tukang urut, saya punya jamaah tukang urut berangkat haji, orang tua bahkan umurnya sudah lebih dari 70 tahun, itu cuma hasil ngurut mijet akhirnya bisa berangkat haji dan umrah. Anaknya juga jadi tukang urut, ya, Pak Ita namanya, itu juga sama. Ternyata justru Allah berikan rizki yang cukup. Karena apa? Gak mau mengandalkan pemberian dari orang lain, tapi selama manusia mau berusaha, pasti Allah akan berikan jalan. Setuju? Gak apa-apa, dengan cara apapun kita bisa menjadi pekerja pembersih, ya, bersih-bersih seperti di Pemda, di rumah sakit, di perkantoran boleh, ataupun kita bekerja menjadi ART, asisten rumah tangga. Jangan sampai ini kejadian nyata di Karawang itu ada ibu-ibu yang masih muda, kemudian bawa orok, dia diamnya di depan minimarket. Kalau saya sebutkan namanya nanti takutnya sayang kan, nggak di endorse, nggak dapat duit, tapi disebutkan namanya. Dia tinggal sering tiap hari duduk saja di depan minimarket. Istri saya selalu kan kalau belanja, kemudian bukan hanya untuk pribadi, istri saya beli tuh satu kantong kresek buat si ibu tersebut, kemudian dikasih uangnya, bukan cuma 2.000, lebih dari itu. Tapi lama-kelamaan karena setiap hari kok dia ada di situ dan masih terlihat kuat, masih muda, masih kuat lah pokoknya bekerja. Ditanya oleh istri saya, Bu, mau nggak kerja? Kerja apa? Ya jadi asisten rumah tangga, bekerja di rumah tangga ataupun di laundry. Nanti saya masukkan, kita punya jamaah yang usaha laundry, ada, mau tidak? Emang gajinya berapa? Paling juga nggak seberapa katanya. Emang ibu penghasilannya berapa? Ya lebih besar ternyata. Bener banget, ternyata diantar jemputnya pakai Innova. Ampun ya Allah, lah nyong kepengen beli mobil aja susah payah ya. Nah ini tinggal menang baik dodok nih ngarepe toko minimarket, ya Allah. Kemudian kejadian lagi, saya pulang ngaji dari Bekasi, dari Cikarang, malam nih, tengah malam pulang ngaji, saya mampir di minimarket yang 24 jam dengan istri beli kebutuhan rumah. Pada saat kita di kasir mau bayar, itu ada bapak-bapak masih kuat, masih gagah,
dia nenteng dia mikul ransel besar, dibuka isinya uang receh. Akhirnya istri nanya ke kasir, "Mbak, itu pengemis ya?" "Iya." "Itu rutin ke sini?" "Ya Bu, sepekan sekali, 7 hari sekali dia datang nukerin duit. 1 ransel setiap seminggu sekali dituker ke kasir minimarket." Mungkin di dunia dia bisa mengelabui manusia, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi, dia akan menjadi orang yang bangkrut. Perhatikan kalimat saya, karena ini adalah sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kisah nyata lagi. Saya makan nasi uduk malam-malam di depan kantor PLN di Karawang. Kemudian ada pengemis lagi, ibu-ibu beda lagi. Pada saat dia sudah lewat, si abah yang tukang nasi uduk cerita ke kami, "Dulu saya pernah memberi tawaran kepada ibu itu untuk bekerja di sini, cuma cuci piring, ngelayani pembeli gitu aja, cuma nganterin makanan, cuci piring, cuma gitu. Mau digaji sebulannya itu 1.500.000 oleh pedagang nasi uduk tuh. Bukanya ba'da isya, tutupnya jam 12 malam, cuma segitu saja, enggak siang, enggak full, enggak. Ba'da isya buka, tutupnya jam 12 malam atau jam 2 malam paling lambat juga." Ternyata jawabannya katanya itu sangat sungguh di luar Nurul. Ada Nurul, ada? Aduh. Kata ibu-ibu itu, "Memang Bapak mau gaji saya berapa? 1.500.000. Mau nggak?" "Bah, kecil," katanya. "Lah, kecil? Emang berapa penghasilanmu?" Kata si abah nih, "Lah, paling sepi juga sehari 800.000. Astagfirullah, Masya Allah. Paling sepi sehari 800.000. Nggak lama tuh ternyata anaknya datang pakai mobil, langsung buka kaca, "Mak, Arab balik apa ora?" Gitu kan. Ternyata orang Brebes kayaknya. "Arab balik apa ora?" Kayaknya orang Brebes kayaknya nih, ya. "Masih kagok Jong, masih rame," katanya gitu. Masih rame. Akhirnya ditinggal, "Ya wis, engkau balik maning." Ya Allah. Di dunia mungkin dia bisa nikmat dengan menipu orang lain. Yang lain punya rasa empati, rasa kasih sayang, kasihan kepada dia, tapi itu merupakan tipu daya. Menipu meskipun kita yang memberi kepada dia dengan ikhlas. Karena apa? Kita melihatnya sebagai bentuk kasih sayang, kasihan, empati, karena kita menyangka dia itu orang yang miskin, orang yang butuh, orang yang susah makan, tapi nyatanya dia lebih mewah dibandingkan kita. Berarti itu penipu. Betul tidak? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Berbeda dengan orang yang minta tolong, minta bantuan karena memang dia kesulitan, hanya untuk bertahan hidup. Jangan kalah. Dulu zaman Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ada ulama yang saat itu Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak bermimpi saat musim haji, melihat 2 malaikat yang sedang berdiskusi. Yang satu malaikat bertanya, "Berapa banyak jamaah haji yang sekarang diterima ibadah hajinya oleh Allah?" Kata temannya yang satu lagi malaikat tuh, nggak ada satupun yang diterima. Tapi akhirnya Allah menerima seluruh hajinya jamaah haji tahun ini berkat orang yang nggak berangkat haji. Lah, kok bisa sih? Emang siapa? Disebutkan orangnya. Lantas Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, beliau pergi setelah lama, ya, setelah sekitar 1 bulan mungkin, beliau pergi ke Syam, ke Damaskus untuk mencari sosok orang tersebut. Sampai akhirnya ketemu rumahnya. Pada saat ketemu rumahnya diketok, lalu keluar, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya," katanya bertamu. "Tuhan mau cari siapa?" "Mau cari bapak." "Bapak namanya anu kan, Fulan." "Iya." "Emang ada apa?" "Boleh saya duduk sebentar?" "Boleh." Diceritakanlah mimpinya itu. Lantas beliau mengemukakan bahwa rasa takjubnya mendorong Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak untuk datang menemui beliau.
ingin tahu apa sih amalan yang sampai menjadikan seluruh jamaah haji diterima, padahal orang ini nggak berangkat ibadah haji, kok bisa? Akhirnya dia menangis, ya Rabb, jika memang ini kau terima, aku sangat bersyukur. Menangis, kemudian dia cerita, suatu hari pada saat istriku ini sedang hamil, istri saya ini hamil. Kalau orang hamil kan biasa kalau ngidam asal lihat apa atau mencium wangi apa pengen kan ya. Ada aroma masakan yang dari tetangga tercium oleh istrinya yang sedang hamil. Istrinya ingin, coba Pak cari deh ini siapa yang masak, beli sajalah kalau memang perlu dibeli, mintakan kepadanya untukku. Dicari, ternyata aroma itu berasal dari sebuah gubuk yang reot, rumah yang sudah hampir roboh, yang terdengar suara jerit anak-anak menangis terus menerus, bukan cuma satu, anaknya ada banyak. Lantas diketuk pintu mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, sosok wanita yang membuka pintu itu bertanya, ada apa wahai bapak datang kemari? Ini Bu, istri saya hamil, mencium aroma masakan dari rumah ibu ini. Dia ingin sekali mencicipi makanan ini, kasihanlah dia sedang hamil. Gak boleh katanya. Kata yang punya rumah, kata si ibu itu, ternyata itu janda beranak banyak. Rumahnya itu sudah hampir roboh, anak-anaknya nangis. Gak boleh. Lah kenapa gak boleh? Kalau perlu saya bayar deh, gak apa-apa. Saya beli deh sedikit aja. Istri saya kasihan sedang hamil. Gak boleh. Makanan ini halal untuk kami tapi haram untuk Anda. Lah mana ada makanan yang halal untuk kalian tapi haram untuk kami? Ya, kenapa bisa demikian? Akhirnya si ibu itu menangis. Sambil menangis ia cerita, Anda dengar suara tangis anak-anakku? Ya. Kenapa Mama? Mereka menangis karena kelaparan. Kami tidak punya makanan selama 1 minggu. Sudah seminggu ini kami tidak makan yang layak, sehingga kami kelaparan. Lantas aku hanya seorang janda yang tidak punya pekerjaan. Aku pergi ke tempat pembuangan sampah, kulihat ada seonggok bangkai keledai, maka ku ambil, ku sayat daging yang masih bisa dimanfaatkan, lalu ku masak, ku berikan beberapa rempah agar menutupi bau bangkainya. Maka inilah yang tercium oleh istri Anda, daging bangkai ini halal untuk kami untuk bertahan hidup, tapi haram untuk Anda yang masih punya harta untuk membeli makanan yang halal. Akhirnya si bapak tersebut dia menangis, merasa tertampar. Dia pulang ke rumahnya, lalu dia cerita kepada istrinya dan berdiskusi. Dia katakan, wahai istriku, bagaimana kalau tabungan haji kita, ongkos untuk berangkat haji kita yang sedianya tahun ini kita harusnya berangkat, tapi kan kamu hamil, akhirnya kita tidak bisa berangkat hajian. Bagaimana kalau kita sedekahkan saja? Karena kulihat rumahnya hampir roboh. Karena andai pun kita berangkat haji, tapi kalau masih ada tetangga yang kelaparan, maka Allah tidak akan menerima haji kita. Akhirnya istrinya merasa terenyuh, lalu istrinya pun meridhoi. Ya suamiku, ya Pak, sudah nggak apa-apa, berikan saja, semoga Allah ridho. Yang penting kita menyelamatkan nyawa orang, anak-anak yatim itu kita selamatkan. Sudah berikan saja, nggak apa-apa, kita nanti nabung lagi lama juga ada masalah. Toh tidak ada sistem waiting list, ya kan? Ini mah tambahan karena di zaman itu nggak ada waiting list, dan juga tidak ada pejabat Kementerian Agama yang jualan kuota haji. Betul tidak? Saat itu nggak ada menteri yang jualan kuota haji atau pejabat kementerian yang menjual kuota haji. Jadi masih aman. Sopo wonge sing duit ya berangkat waktu itu bisa gitu. Akhirnya diserahkanlah, kembali mengetuk pintu mengucapkan salam, dibuka. Apa lagi Pak? Ini uangnya. Aku bilang aku nggak akan menjual, ini halal untuk kami tapi haram untuk engkau. Bukan mau beli Bu, ini adalah tabungan ongkos haji kami yang kami tidak menabungnya.
Di BSI enggak Bu, karena enggak ada BSI, Bank Syariah Indonesia enggak ada waktu itu ya. Ini tabungan ongkos haji kami, tolong terimalah. Kami tidak akan berani berangkat melaksanakan haji jika memang masih punya tetangga yang kelaparan. Akhirnya menangis, diterima. Di situ si bapak kemudian pergi. Dia kemudian menengadahkan tangannya ke langit seraya menangis berkata, ya Allah ya Rabb, sampai sinilah haji kami ya Allah, terimalah ya Allah. Ternyata itulah amalan yang menjadi penyebab seluruh jamaah haji yang ada waktu itu wukuf di Arafah diterima wukufnya oleh Allah semuanya, lantaran orang yang enggak berangkat haji. Jadi jangan sampai kita nih gaya-gayaan haji terus, umroh terus, tapi gak peduli dengan keadaan tetangganya yang kelaparan. Betul tidak? Ada tetangganya yang sampai ngemis, berikan dia pekerjaan. Jangan cuma dia dicekokin uang saja. Kalau memang dia bisa bekerja, berikan pekerjaan, itu lebih maslahat. Kenapa? Dulu ada di Masjid Nabawi di zaman Nabi nih, seorang laki-laki yang diam di masjid saja berhari-hari, ibadah aja di masjid. Rasul takjub, ini orang hebat amat ya, di masjid aja ibadah terus. Tapi aku punya pertanyaan, kata Rasul, bagaimana keadaan keluarganya? Dia punya keluarga apa enggak? Akhirnya Rasul memberikan diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Hai fulan, aku lihat kamu ini beberapa hari ini di masjid saja. Aku kagum juga sama kamu. Orang-orang pulang, kamu enggak pulang. Tapi kamu punya keluarga apa enggak? Punya ya Rasul. Nah, bagaimana caramu menafkahi keluargamu? Aku tawakal kepada Allah. Akhirnya Rasul mendengar itu, Rasul bilang, tawakal, tawakal. Emang perute wong cukup kang apa? Nganggo tawakal bae mangane. Rasul masuk ke dalam rumahnya, membawa sebuah barang yang bisa dijual. Kembali masuk ke dalam masjid, diserahkan. Nih, hai fulan, juallah barang ini ke pasar dan gunakan uangnya, hasil penjualnya untuk modal usahamu dan kau nafkahi keluargamu. Itu lebih baik daripada kamu cuma tinggal di masjid saja tapi nggak mau menafkahi keluargamu. Kenapa demikian? Rasul mengatakan, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu wala as-shaumu wala al-hajju. Di antara dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat, oleh puasa, oleh haji. Tapi yukaffiruha, ada yang mampu untuk menghapuskan doa itu. Apa? Illa bil humumi fi talabil ma'isyah, kecuali dengan susah payahnya mencari penghidupan untuk menafkahi keluarga. Yo kerja ya, oleh karenanya bekerja juga jihad, bekerja juga jihad. Ini pernah dulu disampaikan, ada sahabat yang mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak bisa berangkat berjihad. Dia harus menafkahi keluarganya, bahkan hanya untuk sehari itu. Dia kerja hasilnya untuk ngasih makan sehari itu. Kalau dia berangkat jihad, keluarganya kelaparan. Terlebih dia masih punya orang tua yang sudah tua renta, yang tidak ada orang lain, anaknya satu-satunya. Gak ada yang menafkahi, yang gak ada yang ngasih makan. Sedangkan hasil kerjanya cuma buat sehari saja. Ya Rasul, bagaimana aku ini? Akhirnya kata Rasul, emang kamu pikir jihad itu cuma maju ke medan perang saja apa? Kamu menafkahi keluarga itu juga jihad. Maka orang yang bekerja menafkahi keluarga meski dia wafat, seperti kalau nggak salah di Jepang itu orang Brebes ya yang meninggal tuh, orang mana yang di Jepang meninggal bulan lalu tuh? Ada pekerja migran Indonesia, orang Jawa Tengah, kalau nggak salah orang Brebes atau Tegal gitu, meninggal pada saat bekerja di Jepang. Orang yang taat, dia senantiasa menjaga kewajiban-kewajibannya, lalu pada saat mencari nafkah dia wafat, maka itu syahid. Syahid. Jangan dipikir hanya orang yang maju medan tempur saja.
Bahkan orang yang maju di medan tempur, mati di medan tempur melawan pasukan kafir, belum tentu semuanya dianggap syahid sebetulnya. Karena syahid itu ada 3 kategori. Yang pertama ada syahid akhirat. Syahid akhirat meskipun tidak mati di medan tempur, contoh wanita yang hamil kemudian meninggal saat melahirkan, atau efek dari melahirkan itu sudah lahir anaknya tapi gak lama meninggal si ibu nih, maka wanita seperti itu juga syahid. Syahid akhirat tetap harus dimandikan, dikafani, disolati kalau syahid akhirat begitu. Termasuk yang bekerja, ada yang bekerja kemudian ternyata ada accident, ada kecelakaan, dia taat, sama itu juga dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, jangan disimpan di dalam lemari. Itu juga syahid akhirat, sama. Ada juga syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat adalah orang yang mati atau gugur di medan laga, seperti para pejuang bangsa kita, para pahlawan yang niatnya bagus, niatnya karena Allah. Tapi ada syahid dunia. Apa itu syahid dunia? Jadi begini, di zaman Rasul kalau sudah selesai peperangan itu diabsen. Si fulan hadir, fulan hadir, fulan diam, kata teman yang menyaksikan, syahid. Diabsen lagi, fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir, fulan syahid. Tiba-tiba kata Rasul, finnar, ia masuk ke dalam neraka. Bingung sahabat tapi nggak berani bertanya. Lanjut lagi, absen lagi, fulan hadir, fulan syahid, kata Rasul, finnar, yang ini juga masuk ke dalam neraka. Akhirnya bingung sahabat, ada yang memberanikan diri, ya Rasulullah, bagaimana mungkin tadi si fulan kau katakan di dalam neraka, dia akan masuk ke dalam neraka, sedangkan kami menyaksikan dia gugur di medan laga, dia ikut bersama kami. Kemudian si fulan yang ini juga sama, aku melihat jenazahnya di medan laga, kenapa kau katakan dia akan masuk ke dalam neraka? Dengan bijak Rasul menjelaskan, tadi yang pertama tadi yang kubilang akan masuk neraka, dia berangkat berjihadnya, berangkat ke medan tempur, niatannya hanya ingin mendapatkan ghanimah. Kalau hidup dan menang, dia akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Termasuk juga rampasan perang itu ada budak belian yang nanti akan menjadi hamba sahaya, termasuk wanita yang ikut berperang dari kalangan musuh itu nanti akan menjadi hamba sahaya. Kan bisa dipakai, apalagi musuhnya cantik-cantik, wah lumayan kan, itu pikirannya. Atau setidaknya kalau dia mati, dia akan dielulukan sebagai seorang pahlawan. Niatannya bukan karena Allah, bukan lillahi kalimatillah, bukan berjuang dengan tulus, tapi modus. Banyak, awas ini ya, DKM masjid dan juga pengurus majelis taklim, harus tulus, jangan modus. Ya, banyak yang modus, banyak. Mudah-mudahan di sini mah tulus semua, amin. Yang kedua bagaimana ya Rasul? Yang kedua tadi dia sebetulnya terkena senjata musuh, tapi dia tidak sabar menerima balai, tidak sabar menghadapi rasa sakit tersebut, lalu dia hunuskan pedang ke tubuhnya, dia bunuh diri, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sama dengan orang zaman sekarang, cuma karena putus cinta atau cerai dengan istrinya kemudian bunuh diri, makin dilepokno maring rokok. Ya, sudah di dunia sakit hati, di neraka sakit sekujur tubuhnya. Awas hati. Maka niat itu penting, niat itu penting. Jangan sampai kita salah niat. Banyak urusan akhirat ya, tapi tidak bernilai. Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak amal yang besar seperti hajian, tapi tidak bernilai atau hanya menjadi kecil saja nilainya karena buruknya niat. Tapi rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil tapi menjadi besar pahalanya karena baiknya niat. Seperti halnya kita menolong orang lain dengan cara apa? Kita ngelihat ada paku di jalanan, boleh saja pakai kaki kita singkirkan, tapi menurut guru kami, mursyid kami,
Maulana As-Sayyid Asy-Syarif Al-Qutbul Mutasarrif Al-Allamah Bahrul Fahama, seorang wali besar. Kami punya mursyid yang bernama As-Sayyid Asy-Syarif Asy-Syaikh Muhammad Hisham Al-Qabbani Al-Hasanaini, dari jalur Sayyidina Husain dan dari Sayyidina Hasan, seperti ayah saya Al-Hasanaini. Karena cucu Rasul bukan cuma Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Hasan juga cucu Rasul. Sayyidina Hasan kakaknya Sayyidina Husain. Dua-duanya kata Rasul, innahuma lasayyida syababi ahlil jannah, sesungguhnya kedua cucuku ini Sayyidina Hasan dan Husain adalah sayyidnya para pemuda ahli surga. Apa sayyid? Tuan atau pemimpin. Pemimpinnya para pemuda ahli surga adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kata Maulana Syekh Hisham, kalau ada paku di jalanan, bisa saja kau singkirkan dengan kakimu, tapi itu adalah perbuatan yang tidak beradab. Di dalam thariqah, di dalam tasawuf, tetap harus pakai adab. Ambillah dengan tanganmu, kemudian buanglah ke tempat yang aman seperti tempat sampah. Buang, supaya ibadah yang kecil ini bernilai besar. Ya. Nah, tadi tentang masalah Sayyidina Hasan dan Husain, saya ingin mengijazahkan sekalian juga menjelaskan. Ini tolong kita NU panjenengan NU nggih? Lah nyong NU panjenengan NU sedaya NU yakin? Ya, tapi NU ini NU beneran, ojo numpang urip tok. Ya. Gini, orang NU kan senang marhabanan ya, termasuk saat mahallul qiyam. Tapi kita nggak usah mahallul qiyam lagi, tadi sudah. Sebetulnya tadi saya maunya ikutan di sini mahallul qiyam, tapi tadi mahallul qiyam juga di sana kok, nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya juga nanti ditandai jadi umat Rasulullah yang dapat syafaat. Amin. Saat mahallul qiyam kan ada kalimat begini, marhaban ya nural aini, marhaban 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 jaddal. Nah, umumnya itu jaddal Husaini. Nah, ini jadi celah untuk orang Wahabi memfitnah NU adalah Syiah. Orang NU tuh suka difitnah sebagai orang Syiah oleh orang-orang Wahabi. Karena apa? Karena kalau marhabanan, ini cirinya nih, kalau marhabanan itu cuma Sayyidina Husain yang disebut. Sedangkan orang Syiah itu mereka sangat gandrungnya membesar-besarkan Sayyidina Husain saja. Apalagi saat 10 Muharram, mereka itu akan memukul-mukul dan menyakiti tubuh mereka sebagai bentuk empati kepada Sayyidina Husain yang terpenggal, yang tewas 10 Muharram atau Asyura. Sehingga kalimatnya pada saat memukul-mukul tubuh atau mencambuk tubuhnya, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Orang Syiah itu begitu. Nah, kita jangan sampai membuat celah untuk orang Wahabi memfitnah NU. Harusnya orang NU ini cerdas, karena Rasulullah tidak hanya mencintai Sayyidina Husain, Rasulullah juga mencintai Sayyidina Hasan. Makanya kalau di Rusaifah, di Abu Yasaid Ahmad, dulu Abu Yasaid Muhammad ya bapaknya, di Abu Yasaid Alwi, itu disebut dua-duanya Jaddal Hasani wal Husaini pada saat marhaban. Maka saya sekarang ingin mengijazahkan, kalau bisa ini sebarkan, ajarkan ke yang lain. Jadi nanti kalimatnya marhaban ya nural aini, marhaban 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 jaddal hasanaini, marhaban marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban 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 jaddal hasanaini, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban marhaban
الحسنين مرحبا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله. Angkat tangan Allah agar mengampuni kita. Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li. Ya Allah ampunilah kami ya Allah. Bijai Sayyidina Muhammad dengan wasilah dan kehormatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi apa tadi? Jaddal hasanaini marhaban ya nura. Tanpa hadroh, coba tanpa hadroh. Ayo semuanya ingat, supaya ingat terakhir sebelum saya lanjut maksudnya. Ayo marhaban ya nural aini marhaban 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 jaddal hasanaini marhaban marhaban. Jadi Hasanain tuh dua cucu Rasul, Hasan dan Husain. Jadi Hasanain itu dua orang yang bernama Hasan. Hasan kalau ditasghir jadi Husain. Husain itu tasghir dari lafaz Hasan. Sama-sama maknanya adalah indah. Jadi Sayyiduna Hasan dan Husain kalau disebut dua-duanya Hasanaini. Ya. Jangan kagok, jangan kagok. Marhaban ya nural aini marhaban 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 jaddal hasanaini marhaban marhaban marhaban. Nah, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan banyak atau barokah hartanya. Sebagaimana di sini juga wataqdil hawaija, dan orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi akan tercapai hajat-hajatnya dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita sekarang maulidan begini. Bahkan maulid atau sirah Nabi, kitab maulid itu punya fadilah. Selama ini kita kan maulidan tapi kadang nggak ngerti fadilahnya ya. Nah, ini ada kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Hitami Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar menjelaskan beberapa keterangan tentang fadilahnya bacaan Maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini tiap kapan baca kitab maulidnya? Di masjid nih, di masjid. Tiap malam Senin. Tapi kalau tim hadroh mah kayaknya tiap hari ya. Karena panggilan terus. Ya, cowok panggilan. Foto karo nyong. Biasa cowok panggilan. Tapi kita kan bukan pemuas, meskipun banyak yang terpuaskan oleh lantunan sholawat, tapi kita bukan orang yang menjadi pemuas. Iya, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, di dalam kitab ini sebentar ya, saya enggak ada fadilah pembacaan kitab maulid. Nah, ini kitabnya masih bahasa Arab, masih gundul, belum dikasih neril, belum dikasih obat rambut. Faslun fi bayani fadli maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau saya nih, karena saya ini bodoh ya, ngapunten ya, saya ini wong bodoh, jadi ngajinya harus pakai kitab. Kalau yang lain kan kiai-kiai udah pada pinter, pada alim, jadi mereka sudah hafal. Kalau saya ini
Orang bodoh, jadi ngajinya selalu pakai kitab. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang berinfak bersedekah 1 dinar saja, 1 dirham saja. Kalau dirham itu uang perak, kalau dinar itu uang emas. 1 dirham saja ia bersedekah, berapapun intinya, maka kelak ia akan menjadi temanku di dalam surga. Orang yang bersedekah untuk pembacaan maulid Nabi atau menyebutkan sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi temanku nanti di surga. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man azzama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam, maka hakikatnya sungguh ia telah menghidupkan Islam ini agar tetap mustamirrah, terus berjalan dan tersyiarkan agama Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Wa qala Utsman radhiyallahu an, dan sahabat Utsman radhiyallahu an, beliau telah berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menginfakkan 1 dirham saja untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faka'annama syahida ghazwata badrin wa hunainin, maka seolah-olah ia telah ikut menyaksikan perang Badar dan perang Hunain, ikut serta dalam perang Badar dan Hunain, seolah-olah dia telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man azzama maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan menjadi sebab dibacakannya sejarah Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka tidak akan mati kecuali dengan iman, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan nanti akan masuk ke dalam surganya tanpa hisab yang berat. Wa qala Hasanul Basri, dan Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, beliau berkata, wadittu law kana li mithlu jabali uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam, andai saja aku ingin sekali, seolah-olah merajuk kepada Allah, ya Rabb, andai saja aku mempunyai harta berupa emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku jadikan, aku infakkan harta tersebut untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Junaidun al-Baghdadi, Imam Junaid al-Baghdadi wafat 279 qaddasallahu sirrah, 279 Hijriah kurang lebih. Kata beliau, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hadir pada acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzama qadrahu, dan dia mengagungkan sikapnya untuk memuliakan sang Nabi, memakai pakaian yang indah seperti ini ya, Masya Allah, pakaian yang bagus, yang rapi, kemudian memakai wewangian, ya, ada juga yang pakai bedak. Nah, ini ibu-ibu kan pakai bedak, kemudian pakai eyeliner, kemudian juga pakai cor-coran, pondasi, foundation bahasa Inggris, bahasa wong Brebes ada pondasi. Ya, anggere pondasi baik. Sing wajahe mukae nganggo pondasi demi untuk mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad faza bil iman, maka sungguh ia telah beruntung karena dia memiliki keimanan yang kuat. Wa qala Ma'ruf al-Karhi, Imam Ma'ruf al-Karhi qaddasallahu sirrah, beliau berkata, man hayya'a tu'aman, siapa yang menyiapkan makanan li ajri qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah memberikan uangnya atau dengan tenaga untuk memasaknya atau memang menyiapkan makanannya untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan orang-orang untuk maulid tersebut, wa auqada sirajan, dan menyalakan lampu-lampu, menghias dengan lampu-lampu, wala bisa jadidan, dan menggunakan pakaian yang baru, tidak harus baru membeli tapi baru dicuci, contoh ya, diambil dari lemari, wa tabakhara wa ta'attara, dan kemudian membakar bukhur. Ada nggak yang bakar bukhur di sini? Nggak ada ya?
Ada. Bakar bukur kayu gahru ud dibakar, kemudian wata'attara dan menggunakan minyak wangi di tubuhnya. Karena apa? Ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan maulid Nabi. Hasyarahullah yaumil qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyina wa kana fi alailiyyin, maka kelak oleh Allah akan dikumpulkan bersama kelompok yang mulia. Siapa? Yakni para nabi, dikumpulkannya bersama para nabinya Allah dan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Wa qala wahid asrihi wa qala wahidu asrihi wa faridu dahrihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitabnya namanya Mafatihul Ghaib. Beliau berkata, ma min syakhsin, tidaklah dari seseorang, qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin, pada garam. Ana sing gawa uyah apa ora? Nah, engkok maning nek maulidan ora kudu bulan mulut. Maulidan iku ora kudu bulan mulut. Tapi kapanpun dibacakan maulid Nabi, yuk dari rumah kita bawa garam seroda. Arab ngedol apa? Au burrin, ataupun gandum. Ya tidak harus banyak-banyak. Ini mah jadi ininya aja, jadi bibit nanti. Bawa garam 1 kresek, kemudian bawa beras juga ya, 1 plastik kecil saja. Nah, kemudian dibawa sambil dibacakan atau untuk dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au syai'in akhar, ataupun apa saja boleh selain itu. Contohnya minal makulat, bentuk makanan, berupa makanan, mau buah-buahan kayak mau apa terserah. Makanan kita bawa. Lalu dibacakan maulid Nabi, illa zaharat fihil barakatu fi kulli syai'in, tidak lain kecuali akan tampak keberkahan pada benda-benda yang dibacai maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wasala ilahi min dzalikal ma'kuli, bahkan keberkahan itu akan sampai kepada orang yang memakannya. Orang yang memakannya, kalau garam bisa juga ditabur ya, ditabur di tempat usaha, ditabur di rumah boleh, di pekarangan, ke genteng boleh ditaburkan tuh garamnya. Itu nanti kalau ada santet pada langsung dar, meledak nanti, kabur. Ini sound system bagus amat sih mas ya, recommended lah kalau saya nanti di daerah Brebes ini pakai sound system ini ya. Termasuk juga saya rekomendasikan kalau manggil saya, tolong ini panggil ini apa, tim hadroh yang ini nih ya, tim hadroh yang ini keren-keren. Keprok atau keprok. Iya, bagus. Nanti masuk tim saya lah ya, tim jaga demit nanti. Fa innahu yantaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilihi. Karena apa? Makanan yang dibacakan maulid Nabi itu, kalau kita tahu sebetulnya dia tidak akan diam. Dia itu terus bergerak, bergoncang. Hingga apa? Allah akan mengampuni orang yang memakan makanan itu. Karena apa? Karena ngalap barokahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak dosa yang terampuni. Barokahnya itu barokah. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kitab maulid Nabi, sejarah Nabi ini dibacakan ada main pada air. Anak kan banyu ini anak dibacakan tadi pada air. Lalu kemudian famang syariba min dzalikal ma'i, siapa yang meminum air tersebut, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin, akan masuk 1000 cahaya dan rahmat ke dalam kalbunya. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin, dan akan keluar dari kalbunya itu 1000 penyakit, 1000 keburukan, 1000 permasalahan akan keluar dari kalbunya. Wala yamutu dzalikal qalbu yauma tamutul qulubu, dan kalbunya, hatinya itu tidak akan mati di saat manusia, apalagi di akhir zaman, musim setan gepeng. Apa itu setan gepeng? Bangun tidur yang dipegang HP, mau sholat masih megang, bahkan ngantongin, beres sholat yang dicari, sampai tertidur menggenggam
kayaknya saat mati juga ingin ditemani. Engko sing maringi syafaat kanggo wong kuwi iku HP. Ya Allah, nanti dalam doanya, ya Allah berikanlah syafaat kepadaku dengan barokah setan gepeng. Nauzubillahi min dzalik. Lah Qur'ane ora lok dideleng gitu kan, padu disimpen bae ning lemari. Apa maning sing jadi akan Quran kanggo mas kawin. Saya terima kawin dan nikahe neng tikoknya letiknya dekok. Iya wong cilik ya dekok gitu kan gitu. Putra bapak amat gitu kan, pinter amat, pelit amat. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar ngutang, dibayar tunai. Tapi beres akad Qur'ane disimpen ning lemari, dibuka-buka Qur'ane pas dheweke modyar. Pengene si pengene ana wong sing bacaken Al-Qur'an, sing maca akan Al-Qur'an kanggo dheweke iku. Padahal ternyata justru orang lain gak ada yang mau. Ya karena pribadinya sendiri tidak peduli dengan Al-Qur'an ketika hidup. Padahal Al-Qur'an akan memberikan syafaat li ashabi bagi orang yang senantiasa mengamalkannya. Yuk biasakan baca Quran tiap hari, sejuz, setengah juz, tidak apa-apa, atau satu makro, tidak masalah. Yang penting istiqomah walau qalilan. Amal yang paling disukai Allah kata Rasulullah adalah amal yang dawam, adwamuha wa in qalla, meskipun sedikit tapi dawam. Contoh kita sedekah subuh ke masjid nih, tiap subuh ke masjid bawa, meskipun duitnya 5.000 2.000 perak tiap subuh, tapi istiqomah itu lebih baik dibandingkan orang yang sedekah banyak berat tapi ngundat baik. Ya, iki masjid kalau aku tidak kasih ini sedekah yang gede 5 miliar, oh masjid ini gak akan jadi, pret, batal pahalanya. Anak wong anak wong endi? Kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti yang menerimanya, termasuk anggota dewan yang kadang apa maning kalau nggak jadi, nggak terpilih, kemudian sebelumnya dia memberikan karpet ke masjid atau memberikan batu bata ke masjid atau untuk jalanan dibuat untuk ini apa ngaspal jalanan, tapi pada saat nggak jadi dia ambil karpetnya dari masjid, batu batanya didongkelin maning, ya aspale atau paving bloknya kemudian dicabuti lagi, dibawa dilelang. Dewan apa yang seperti itu? Betul. Makanya nek engkau maning kalau ada atau menjelang pilkadal, pilkodok, pilkoplo, ya lihat calonnya itu kompetensinya, akhlaknya bagus atau tidak, kemudian dia khidmat tidak kepada masyarakat. Jangan asal dia ngasih duit tapi ternyata nanti kalau sudah jadi rampok. Betul. Akhirnya kan yang repot kita sekarang, hukum dimanipulasi, hak rakyat dari kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir mereka saja, yang kita tidak mendapatkan manfaat itu. Pantas masyarakat kemudian marah. Tapi saya menghimbau jangan makar, jangan ya, jangan bikin kerusakan, ngebakar gedung DPR apa, karena itu juga uang rakyat. Nanti dia yang enak, nanti bikin proyek untuk revitalisasi, perbaikan hasil daripada pasca perang ataupun kerusuhan. Pada saat perbaikan dia bikin budgeting, ternyata harus di mark up, mereka dapat lagi untung miliaran, padahal itu uang rakyat. Betul. Kayaknya viral maning ya.
engko esuk kendelengan ya. Iki jempoler bakal akeh ya. Jadi jangan kitanya juga rakyatnya jangan mau dibodohin. Cuma diiming-imingi duit 100.000, kadang nggak nyampe 100.000. Berapa? Ini kan berapa? Tidak 25.000. 25.000 sedina sira nyung sebe 5 tahun. Rakyat dibohonginya 5 tahun. Kita cuma menerima 25.000 doang, tapi mereka mengeruk 25 triliun bahkan ratusan triliun dari kita. Betul tidak? Kudu di apa? Diuncal, di sate. Ya Allah. Tapi saya menghimbau jangan sampai makar ya, jangan merusak, jangan. Boleh kita menyampaikan nasihat boleh, atau kita menasehati, kita juga menolak kezaliman mereka, tapi dengan jalan yang ma'ruf, jangan dengan jalan yang mungkar. Karena kalau rakyat tidak bergerak, tidak aksi, kadang juga mereka yang katanya wakil rakyat, mereka cuma mau mewakili yang enak-enak aja. Rakyat ingin punya perumahan, ingin punya rumah yang layak, itu sudah diwakili oleh wakil rakyat. Mereka mendapatkan, kemarin kan mereka berjuang, berupaya untuk dapat anggaran 50 juta per bulan untuk dana perumahan. Ya karena memang rakyatnya ingin rumah yang layak, itu kan. Jadi sudah diwakili ternyata oleh wakil rakyat. Rakyat ingin beras yang gratis, betul tidak? Mau enggak beras gratis, mau enggak? Itu sudah diwakili oleh wakil rakyat ya. Jadi wakil rakyat itu mendapatkan tunjangan beras untuk keluarganya. Sudah diwakili, sudah sih, wis menang baik lah ya. Tahu sudah diwakili. Mohon maaf nih ya, kalau ada wakil rakyat di sini, jadilah wakil rakyat yang amanah. Itu aja. Niat ngaji. Jadikan ini sebagai nasihat. Jangan dianggap sindiran meskipun kan kita ingin punya mobil, panjenengan pengen punya mobil yang mewah nggih, pengen yang enak-enak, pengen sudah diwakili wakil rakyat. Jadi wakil rakyat sudah dapat, dan itu uang kita, uang rakyat, betul. Jangan pikir pendapatan negara yang paling besar itu dari orang-orang kaya, tidak. Itu cuma 8, sekian %. Selebihnya yang paling besar adalah dari rakyat menengah ke bawah, betul. Balik ngaji, maling nanti dijadikan alat lagi video saya ya. Tapi gini, kontrol masyarakat terhadap pejabat dan wakil rakyat yang pongah. Di saat kita susah mereka malah berjoget-joget riang di sana. Itu kan? Itu yang jadi masalah kan di situ kan? Lalu mereka kemudian minta tambahan tunjangan, begitu kan? Sedangkan kita, anak-anak kita susah cari kerja, betul kan? Itu pemicunya. Kemudian mereka dengan pongahnya mereka bernyanyi. Apa nyanyiannya tuh? Apa masalah gue? Apa gimana? Lupa lagi. Kan begitu kan? Ngejek rakyat. Maka terjadi sekarang. Jadi nanti kalau pilih wakil rakyat tuh yang benar kompeten ya, yang memang sudah terlihat khidmatnya untuk masyarakat. Jadi jangan sampai oh ini mah artis, artis tahu artis, jadi artis itu kan nyari duit, betul tidak? Jadi kalau artis kemudian nanti jadi wakil rakyat, tujuannya apa? Gitu aja, udah mikir. Jangan oh sini artis, dia kurang tuh penghasilannya jadi artis, makanya ini pilih jadi rakyat, wakil rakyat. Atau kadang dipasang oleh mafia-mafia, kamu mau nggak saya yang membiayai, nanti mereka yang meluluskan urusan-urusan perundang-undangan, begitu. Punten ini ya. Jadi tolong, wajar sebetulnya, boleh-boleh saja masyarakat menyampaikan teguran, jangan diam, tapi jangan dengan cara yang salah. Caranya bagaimana? Kata Rasulullah begini, man kanat lahu nasihatun lidhi sultanin,
Siapa yang punya nasihat yang ingin disampaikan kepada pemimpinnya, kepada para pejabat atau pemerintah, falyakhudh biyadihi, maka raih dulu tangannya. Artinya apa? Ayo datang. Maka saya apresiasi masyarakat dan juga mahasiswa yang datang langsung, ya, menyampaikan aspirasinya, datang langsung. Dan juga saya mengapresiasi para pejabat yang mau menerima dan langsung menemui masyarakat dan mahasiswa dengan cara yang baik. Jangan malah ini mah nantang-nantang, ya kan? Pajak bumi dan bangunan dinaikkan 1000%, sekian persen, masyarakat menolak malah nantang. Ayo siapa? Kalau mau 50.000 masyarakat datang juga, saya ladenin katanya. Nah, lihat track recordnya, ternyata koruptor. Ya, jadi pejabat itu harusnya jadi uswah, jadi pelindung untuk masyarakat, betul tidak? Khiyaru a'immatikum, kata Rasulullah dalam Riyadhus Shalihin, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian mencintai mereka, mereka juga mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa tusalluna alaikum wa yusalluna alaihim, yang mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, artinya berjuang untuk kalian, dan kalian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu sebaik-baik pemimpin. Maka pemimpin yang dicintai oleh rakyat karena apa? Tentu karena kinerjanya baik. Betul kan? Intinya kalau baik kinerjanya, rakyat juga pasti cinta. Tapi kalau justru mengkhianati rakyat, itu masuk kategori wasyiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anuna 'alaikum, yang kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Yang kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Itu seburuk-buruk pemimpin. Kita semua ini pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini pemimpin semuanya, dan juga bisa punya kans akan menjadi pemimpin di negeri kita, di kota kita. Oleh karenanya semua akan mendapatkan pertanggungjawaban, ditanya, pasti diaudit oleh Allah. Kalau jadi pemimpin, jadi pejabat, diaudit BPK aja, ketar-ketir, diaudit oleh KPK, diketar-ketir. Nanti di hadapan Allah, la hijaba, tidak ada hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Tidak ada secuil pun bahkan yang ada di dalam hati kita. Allah tahu tidak akan ada yang terhalangi. Semuanya pasti diungkap di hadapan seluruh makhluknya Allah. Malu dong kalau sekarang saja kita berkhianat kepada rakyat, kemudian ditangkap. Tapi di kita mah nggak ada malunya. Udah ditangkap KPK pakai kerumpi orange, masih dadah-dadah gitu kan, masih gini-gini. Punten, goblok. Punten, apa? Punten ya, punten. Goblok. Astagfirullah. Sudah ditangkap KPK masih tebar pesona. Ditangkap KPK pakai baju orange masih senyum-senyum, greget kayaknya. Itu di kita tuh kayak begitu. Karena apa? Karena tidak ada perampasan aset koruptor dan hukuman mati. Betul tidak? Cina yang katanya negara komunis, mereka mampu bangkit dari keterpurukan. Karena apa? Karena pemimpinnya mampu menegakkan keadilan dan bisa menghukum mati para koruptor. Betul. Kita negeri yang katanya mayoritas orang Islam, justru banyak juga orang kita yang jadi koruptor. Ini yang salah siapa? Kiai nggak pernah ngajarin begitu, atau jangan-jangan ada kiai yang koruptor? Ini penting. Harus ada hukuman itu, harus. Maka yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita termasuk para mahasiswa, kalau memang dengan damai, bermartabat, sebetulnya tidak mengapa, karena bisa jadi itu adalah cara Allah menegur para pejabat-pejabat korup dan para politisi-politisi kotor. Dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Baqarah, walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Andaikan Allah
tidak menolak kebengisan sekelompok orang oleh orang yang lain, maka pasti bumi ini sudah hancur. Artinya dulu seperti zaman Nabi Dawud, ya, ada Jalut, yang sebelumnya Jalut dimenangkan, kemudian Jalut kemudian ternyata dikalahkan oleh Nabi Daud. Seperti itulah hukumnya Allah. Kalau para pejabat dan politisi tidak merubah keburukannya, tidak menjadi baik, tidak memperbaiki diri, maka Allah punya sistem yang tidak bisa disangka-sangka akan terjadi seperti apa yang sudah terjadi. Dulu sekuat-kuatnya Pak Harto tetap tumbang oleh rakyat, betul tidak? Jadi jangan sok-sokan lah, ya. Jadilah para pejabat yang baik, tunjukkan kualitas terbaik untuk rakyat, membela rakyat, mewakili perasaan rakyat. Jangan cuma mewakili yang enak-enaknya saja. Ini nasihat-nasihat, punten ya, punten, sebagai nasihat saja. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar tidak terlalu panas, ini hatinya terbakar soalnya. Ya kan? Kita sholawat dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Qamarun sidna Nabi. Jadi saya pesan kepada masyarakat, jangan bikin kacau keadaan, jangan menebar rasa takut, betul ya? Yang berjuang, berjuanglah untuk menghilangkan madarat, jangan dengan kemadharatan. La yuzalu dararun bidararin, itu kaidahnya. Tidak boleh kemadaratan dihilang, keburukan itu dihilangkan, tapi dengan cara yang buruk, tidak boleh. Merusak, jangankan merusak, kita ngalangin jalan, para pengguna jalan di stop, nggak boleh, jangan. Nanti ada orang sakit, dibawa ambulan atau dibawa mobil, dia mau segera ke rumah sakit, terhalang oleh kita, meninggal, kita tanggung jawab. Meskipun kita nggak nyekek orangnya, enggak, tapi orang itu terhalang oleh kita jalannya, kita tanggung jawab kalau sampai dia meninggal atau parah penyakitnya akibat kita menghalang-halangi jalan.
nggak boleh, jangan. Tapi dengan cara yang baik tadi. Dan juga para pemimpin, para pejabat, rakyat juga tidak akan berbuat anarkis kalau kalian para pejabat mau langsung menemui mereka dan menerima aspirasi mereka, betul tidak? Jangan suka malah nantang-nantang gitu, nyebut tolol kepada rakyat. Rakyat nggak tolol, yang tolol itu wakil rakyat yang mengkhianati rakyat, itu yang tolol, betul? Wes ngomong baik lah, tuman. Iya, podo baik, pajaknya nyong bayar pajak, tapi dipanganin baik, betul tidak? Baik, fadilah maulid Nabi yang lainnya. Tadi dibacakan ke air, lalu kemudian waman qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin fiddatin kanat aw dhahaban. Siapa yang membacakan maulid Nabi ke uang, entah uang dinar, dirham atau uang kita, uang kertas, uang receh, apapun, pokoknya dibacakan maulid Nabi, ya. Lalu kemudian wa khalatatil kadarahima bighariha, kita campurkan, kita kumpulkan dengan uang yang lain yang ada di rumah kah atau di mana saja, kita kumpulkan dengan uang yang lainnya, disatukan uang yang dibacakan maulid Nabi tersebut. Waqa'at fihal barakatu, maka keberkahan itu akan muncul dan akan sampai, akan datang pada uang-uang kita yang sudah dicampurkan dengan uang yang dibacakan maulid Nabi. Wala yaftakiru sahibuha, dan tidak akan sulit sekali, tidak sampai menjadi orang yang fakir, orang yang memilikinya. Wala tafrughu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tangannya tidak akan kosong dari keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, siapa yang mengumpulkan orang-orang untuk maulid Nabi, wa hayya ta'aman, dan mempersiapkan makanan, wa akhla makanan, dan menghias, mendekor, menghias tempatnya, wa amila ihsanan, dan berbuat kebaikan, wa sara sababan liqiraatihi, dan menjadi seseorang yang menjadi penyebab dibacakannya maulid Nabi, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada was shalihin, maka orang itu akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan shalihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, dia akan masukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan nikmat. Wa qala Sri Sakti, dan Imam Sri Sakti qaddasallahu beliau berkata, man qasada maudhi'an yuqra fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bermaksud, bertujuan untuk datang ke suatu tempat yang di situ dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka sesungguhnya hakikatnya ia sedang bermaksud untuk datang ke pertamanan-pertamanan surga. Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi'a illa li mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidaklah datang ke tempat itu kecuali karena cinta, kecuali memang dia bukan tujuan karena cinta. Apa? Arab nyilih duit ning bature, tapi bature lagi ana ning tempat maulid, pura-pura baik teka ning maulid, Arab melu maulidan, padahal Arab nyirih duit. Masya Allah. Kalau memang karena cinta, kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku kelak akan bersamaku di dalam surga. Insyaallah panjenengan sedaya niki bakalan ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng mengko ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kalau memang kita mencintai Nabi, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa dikategorikan mencintai Nabi? Nah, ini ada pertanyaan dulu di zaman Rasul. Ada sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata akunu mu'minan shadiqan, kapan aku bisa dikatakan sebagai seorang mukmin yang benar? Qala, maka Rasulullah menjawab, idza ahbabtallah, jika engkau mencintai Allah, maka engkau adalah mukmin yang benar. Dia nanya lagi, mata uhibbullah, kapan aku bisa dikategorikan mencintai Allah? Kata Rasul, idza ahbabta rasulah, kalau kau mencintai Rasul, maka engkau telah mencintai Allah. Sebagaimana juga taat kepada Rasul, maka hakikatnya taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad atau Allah, sama dengan mahabbah. Kalau mahabbah kepada Rasulullah, maka hakikatnya dia mahabbah kepada Allah. Nanya lagi, mata uhibbu rasulah, kapan aku bisa dikategorikan telah mencintai Rasulnya Allah? Qala, Rasulullah menjawab, idza ahbabta bihubbi, jika engkau mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, wa abghadta bi bughdhi, dan engkau membenci apapun yang dibenci oleh Rasulullah,
wattaba'ta tariqatahu, dan ketika engkau mengikuti tariqahnya Rasulullah, wasta'malta bi sunnati, dan ketika engkau mengamalkan ajarannya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasul, maka engkau hakikatnya telah mencintai Rasulullah dan mencintai Allah, dan engkau adalah orang mukmin yang benar. Kata Rasul, fayatafawatun nasu fil imani ala qadri tafawutihim fi hubbi. Manusia berbeda-beda tingkat keimanannya tergantung tingkat kecintaannya kepada semua yang tadi disebutkan. Wa yatafawatun nasu fil kufri ala qadri tafawutihim fi bughdi. Manusia juga berbeda-beda tingkat kebenciannya, kekufurannya tergantung tingkat kebenciannya kepada semua yang telah disebutkan tadi. Maka pada saat yang mulia ini saya juga ingin mengajak, saya akan mentalkin tariqah, mentalkin kalimah syahadatain, kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang saya telah mendapatkan izin sebagaimana saya mendapatkan otoritas penuh dari seorang wali kutubul mutasarrif, yakni Maulana As-Sayyid Asy-Syarif Asy-Syaikh Muhammad Hisham Al-Qabbani Al-Hasanaini. Beliau dari Maulana Sultanul Auliya Syekh Muhammad Nazim An-Haqqani Al-Kibrisi. Beliau daripada Sultanul Auliya Syekh Abdullah Faiz Al-Ghastani. Dan terus dari Al-Imam Syarafuddin Al-Ghastani, terus sampai Imam Bahuddin Naqsyabandi, terus sampai sahabat Abu Bakar Siddiq dari Rasulullah, Rasul dari Malak Jibril dari Allah Ta'ala. Jadi saat ini saya akan mentalkin kalimat tersebut dengan otoritas, dengan izin yang diberikan oleh guru kami, oleh mursyid kami, Al-Maghfurlah, seorang wali kutub, yakni Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani, yang Gus Baha pun meski tidak pernah ketemu, tapi beliau pernah menceritakan tentang wali besar. Tapi beliau aslinya dari Libanon, namun wafatnya di Amerika karena menyebarluaskan agama dan tasawuf ini ke keliling dunia, ke seluruh negara. Tapi wafatnya di Amerika sebagai bentuk apa? Melindungi warga-warga muslim, dan sekarang banyak orang Islam di sana. Jadi Maulana Syekh Hisham saya dapat hikayat langsung dari Kiai Haji Asep Wahab, qori nasional yang pernah diundang. Ada 4 orang qori dari Indonesia pernah diundang ke Amerika untuk ngisi acara pada saat festival tasawuf 14 hari. Jadi tiap hari katanya di sana ribuan orang, tak kurang dari 2000 orang di Amerika masuk Islam, langsung baiat kepada Syekh Hisham. Termasuk ada jenderal dari Pentagon, langsung ditunjuk, kapan kamu mau masuk Islam? Sekarang ya Syekh, langsung jenderal Pentagon. Makanya sekarang di Pentagon ada sholat berjamaah, kemudian juga ada buka bersama. Kalau Ramadan itu buka bersama, dan taraweh. Di Pentagon, pusat militer Amerika, sekarang ada taraweh berjamaah sebulan penuh, kemudian buka bersama juga. Nah ini ya kekuatan spiritual seorang wali besar. Ya, nanti ada di sini yang di depan, boleh maju yang di depan, nanti menyambung ya, menyambung. Mas Topan boleh sini, nanti menyambung ke sebelah sana, ada satu deret ke sana, nanti yang lainnya berpegangan pada pundak temannya. Nah ini nanti yang perempuan ada satu baris, istrinya Mas Rahman mana, biar disambungnya dengan mahramnya. Nah nanti Mas Rahman ke sini, nanti istrinya pegang pundak Mas Rahman, nanti ke belakang ibu-ibu ada yang saling memegang pundak satu sama lain. Nah, yang laki-laki nanti memegang pundak teman-temannya aja, saling pegang, nggak usah satu jalur ya. Yang di belakang sini boleh Kiai. Ya. Sini aja, ke sini aja, ke sini aja. Ya. Supaya nyambung, supaya nanti di akhirat kita punya mursyid, di akhirat kita nyambung, punya silsilah, punya sanad keguruan. Nanti gondelan karo para walinya Allah, gondelan dengan para mursyid. Ya yang di belakang nggak apa-apa, nanti sambil ini. Kalau yang tidak bisa bersentuhan, cukup mengangkat tangan juga boleh, tapi yang afdal memang saling menyentuh begini ya. Kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Baik, ikuti saya. Hatinya tolong kosongkan, gak usah ribut. Fokus kepada Allah, khusyuk kepada Allah.
ya, khusyuk kepada Allah supaya mendapatkan asrar, rahasia-rahasianya Allah, hikmah dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wallahu ala ma naqulu wakil. Wa qabilna bi Syekh Bahiddin An-Naqsyabandi Syekhana Mursyidan qabla Syekh Abdul Khaliq Al-Gujunani Syekhana Mursyidan qabla Syekh Abdullah Faizal Dagestani Syekhana Mursyidan wa qabilna bi Sultanil Awliya Syekh Muhammad Nazim Manaqana Syekhana Mursyidan wa qabilna bil Kutubil Mutasarrif As-Sayyid Syarif Syekh Muhammad Syamil Qabbani Al-Hasani Syekhana Mursyidan. Allahu 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 haqq. Silakan. Allahu Allahu haqq. Allahu 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 haqq. Allahu 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 haqq. Allahu 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 haqq. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم لحضرة جميع الأنبياء والمرسلين خدم الشرعهم ولحضرة أمة المؤمنين وآل بيت الرسول لطاعة الرسول ذرية الرسول الخلفاء الراشدين وأئمة الأربعة المجتهدين ولحضرة جميع مشايخنا على سلسلة الطريقة النقشبندية العالية خصوصا الإمام الطريقة وبيت الخالق الشيخ باهد النقشبندي محمد بن الواسع البخاري وشيخ عبد الخالق الوجداني وشيخ عبد الله فاز الجستاني وسلطان الأول شيخ محمد عظيم حقا وقدر المتصرف والشيخ شامل القباني والأستاذ السادة والسادة الصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti ucapkan dengan menerima, mengucapkan qabiltu bayatukum, ucapkan qabiltu bayatukum, bayatukum, bayatukum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amaka fi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al-azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma thabbitna bil imani wal islami wal ihsan. Tetapkan kami dalam iman, Islam dan ihsan ya Allah. Wa thabbitna bit taqwa wal istiqamah wa thabbitna bil akhlaqil karimati wal ikhlas wa thabbitna bi ahli sunnati wal jamaah wa thabbitna ala hadhihi tariqati an-naqshbandiyyah al-'aliyah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Ya Allah, jadikan kalimat terakhir pada akhir kehidupan kami saat ajal tiba kepada kami adalah kalimat la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma thabbitna ya Allah bittaqwal istiqamah. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir. Mudahkan segala urusan kami yang sulit ya Allah. Fa inna taysira asir 'alaika yasirun fa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Yassir lana kullal umuri wa 'afina min kulli hammin aw bala'in wa 'ani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa muridana wa ahlana wa adiyafana wa ashabana wa azwajana wa zawjatina wa man salana bi du'ail khair wa jami'a jamatina wa jami'a ahli qaryatina hadhihi wa jami'a ahli baladina Indonesia wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-sa'adah wa lil barakah wa lit taqwa wa ahli taubah wa lil khairat wa ahli al-ibadah wa ahli dzikri wa lis salawati 'ala an-nabi wa ahli salati fil jamaah wa talabil 'ilmi wa ahli salam wa ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhalal wa min ahli ad-dhairi wal jahli wa min ahli firqatil wahhabiyyah wa syi'atil mu'tazilati wal kharij wa rafidu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan. Jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman, damai, tentram ya Allah, mubarakatan yang kau berkahi ya Allah. Wa rabbun ghafur yang engkau melimpahkan ampunan dan rahmatmu kepada kami ya Allah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana Allah bifadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah. Wahai para awliya Allah, berikanlah syafaat kalian kepada kami. Wahai para awliya Allah, berikan madad kalian dengan izin Allah untuk kami ya awliya Allah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah alal kafi salatullah. Wahai aqtab, wahai anjab, lihatlah umat Rasul kalian. Umat ini sedang membutuhkan pertolongan. Allahumma ya Allah, dengan wasilah para aqtab dan anjab dan wali-wali kutub ya Allah, tolonglah negeri kami ya Allah. Sa'alnakum walizzulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin
فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله على الكافي صلاة الله على الشفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكافي صلاة الله. Ya Allah, singkapkanlah hijab dari kami ya Allah, buat kami makrifat kepadamu ya Allah, wusulkan kami kepada Engkau ya Allah, izinkan kami mengenalmu lebih dekat ya Allah. Ya Rahman, terima kami meski kami berlumur dosa, kini kami menghadap kepada Engkau. Bukakanlah pintu ampunan dan maafmu untuk kami ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi awlana syafi'il khalqi inda Allah. Ya Rasulullah, wasilahi kami, syafaati kami ya Rasulullah saat menghadap kepada Allah kelak ya Rasulullah. Syafaati kami, akui kami menjadi umatmu ya Rasulullah, meski kami belum sempurna mengikuti Engkau dan mengamalkan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Maafkan kami jika kami selama ini senantiasa mengecewakan Engkau ya Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah al-ijabah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Nah, sebelum saya pamit, saya ingin memberikan tanda kasih kepada ketua panitia. Jadi nanti kalau ada yang mau mengamalkan torikohnya diamalkan cuma sekali dalam sehari. Sehari semalam tuh bebas waktunya sekali. Kalau haid sih nggak usah ngamalkan saat haid dan nifas. Kalau mau nanti silahkan ke Karawang, nanti saya kasih kitab torikohnya. Yang mau mengamalkan torikoh Naqsybandiyatil Aliyah ini, amalannya cuma sekali setiap harinya. Yang penting istiqomah. Nanti ada sanadnya sampai Rasulullah SAW. Mana ketua panitia? Ketua panitia, ketua penyelenggara. Apa enggak ada ketua panitia di sini? Oh, ada. Pak Yai, monggo. Punten.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Teruslah berjuang menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM, mana ketua DKM? Ketua DKM. Ketua DKM. Ketua DKM, tolong. Mari, ada ketua DKM. Ada tidak? Jika tidak ada, siapa yang mewakili? DKM, DKM yang mewakili DKM. Cuma mau ngasih hadiah, bukan mau digantung. Saya undur diri, mohon pamit, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon yang di panggung berfoto dulu dengan saya. Mas, ini geser, turunkan saya ke samping, pindahkan ke samping. Kita mau berfoto dulu. Semua hidangan ke belakang aja, ke belakang. Hidangan ke belakang. Mari. Jamaah fotografer dari panggung mana? Ini Bapak boleh duduk dulu. Silahkan, boleh duduk dulu. Fotografer dari panggung. Kameramen mana? Kamera mana? Kamera handphone. Sini. Handphone. Kamera handphone. Dadah. Bentar, foto. 1, 2, 3. Sekarang video, sekarang semuanya. Dadah semua video. Apa kabar semuanya? Ya. Semua sehat-sehat semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum.